Shalom adik-adik, apa kabarnya? Karena Yesus, aku luar biasa, kamu luar biasa, semuanya luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, Kak Evi tanya ya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Karena Yesus, aku luar biasa, kamu luar biasa, semuanya luar biasa. Yes, 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 yes. Adik-adik, kita harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, kakak undang tuh bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, kakak undang tuh bangkit berdiri. Yang masih duduk-duduk, yang masih lemas, masih ngantuk. Ayo, kita bangkit berdiri. Kita harus tetap bersukacita dan bersemangat. Kita akan pujikan, Bapa, ku datang padamu. Dengan kesungguhan hati ya adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita sama-sama katakan, Bapa, ku datang padamu dengan kesungguhan hati kita. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita katakan, Bapa, ku datang padamu dengan kesungguhan hati. Bapa, ku datang padamu, katakan, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, dengan sungguh-sungguh katakan, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Atas kebaikan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan, anugerah, dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh bisa bersekolah minggu. Tuhan beri kesehatan buat kami bersyukur buat itu semua Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi kami harus beribadah secara online, Tuhan tolong kami semuanya agar kami diberikan kesatuan hati untuk kami sama boleh beribadah datang kepadamu, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Buat adik-adik yang dalam keadaan lemah tubuh, mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan sendiri yang tolong kami. Tuhan sendiri yang mampukan kami. Tuhan jagai dan lindungi kami. Tuhan sertai setiap pergumulan kami dan kerinduan kami. Kau berkati juga mau Papa Tuhan. Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu, teman-teman kami semuanya dimanapun mereka berada. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Iya, adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Yuk kita sama-sama bertepuk tangan. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang ke rumah Tuhan, dengar firman-Nya. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, benarkan nasihatnya, jadi mahkota. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, mari sikapnya, pancarkan terang surga bagi dunia. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita masih tetap bersukacita ya. Oke, lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Oke, beri senyum kanan kirinya ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh yeah, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Lebih semangat lagi.
Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu dalamku, ku mengalir dan bersuka, puji huri setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalammu. Menari ya, ayo tangannya diangkat. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, tepuk tangan. Oke adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Oke, persembahan boleh dibawa ke gereja, dititipkan ke mama dan dikasihkan ke Ii Desi. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu. Tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kau boleh pertemukan kami kembali lewat media sosial. Tuhan tolong kami semuanya agar kami tetap bersukacita, bersemangat untuk kami bisa memuji Tuhan. Dan kami akan berikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati pekerjaan mama papa, usaha mereka, keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kita angkat pujian, mari kita bersukacita. Mari kita bersukacita, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena apa adik-adik? Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kawan-kawan ingat selalu kita mau apa-apa harus berdoa dulu ya. Kawan-kawan ingat selalu mau makan berdoa dulu. Mau tidur berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi. Kawan, ingat selalu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Kawan-kawan, ingat selalu. Mau apa? Berdoa dulu. Sekali lagi, mau apa lagi? Tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Iya adik-adik, kalau kita melakukan setiap aktivitas kita harus apa? Iya, berdoa dulu, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang pimpin kita, baik kita mau pergi sekolah, mau belajar, mau ngapain, tetap kita harus berdoa dulu. Oke, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, duduk tenang ya. Dan
kita akan dengarkan baik-baik cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, kita walaupun dalam keadaan COVID-19, adik-adik di rumah tetap semangat ya beribadah, walaupun secara online. Kita belajar saja juga masih sebagian harus secara daring ya, online. Kita beribadah untuk sementara waktu, sudah sekitar 1 tahun ya, kita harus online, kita akan terus ikuti saja, hampir sudah banyak ya, tapi kita harus setia tetap beribadah walaupun secara online ya. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur kepada Engkau sebab dalam keadaan COVID-19 kami tetap dapat bersuka cita, dapat beribadah sekalipun itu secara online. Biarlah melalui ibadah ini kami terus diberkati, dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati yang mendengar dan mau menerima firman dan melakukan dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu seluruhnya yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, nah sebagaimana tema kita untuk kali ini adalah Let's Pray. Iya, keren ya dalam bahasa Inggris, yang artinya yuk berdoa. Nah, tapi sebelumnya yuk buka Alkitabnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Ayat ini adalah salah satu ayat dari sekian ribu ayat dalam Alkitab yang paling pendek. Ya, sudah dapat? Sekali ucap pasti hafal. Tetaplah berdoa. Ya, ayatnya cuma ngomong apa? Tetaplah berdoa. Nah, apa maksud dari ayat ini adik-adik? Mengapa Tuhan menyuruh kita terus berdoa? Tetaplah berdoa. Artinya Tuhan menyuruh kita untuk tidak putus asa dalam berdoa. Tekun, rajin, terus berdoa dalam segala hal. Ya, apa maksudnya? Ya, doa itu seperti nafas. Coba adik-adik pencet hidungnya. Tutup mulutnya, pencet hidungnya. Tahan sampai berapa lama yuk? Nggak tahan ya, nggak tahan selamanya kita tutup hidung dan mulut tidak bernapas. Kalau orang sudah bernapas berarti tandanya mati. Iya, sama berdoa juga seperti nafas kita. Kalau kita tidak berdoa berarti kita ini sama dengan orang sudah mati. Ya, berarti doa itu adalah nafas kehidupan. Yang kedua, doa itu apa sih? Doa itu cara kita berkomunikasi kepada Tuhan yang paling gampang. Ya, kalau orang mau berhubungan dengan siapa saja, berkomunikasi, itu kalau ketemu bisa tatap muka, langsung ngobrol ya. Tetapi kalau jauh bisa lewat handphone, halo, telepon ya. Ya kalau ada pulsa, ya kan? Lewat WA, ya kalau ada data. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi dengan Tuhan caranya sangat gampang. Hanya dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, berdoa Tuhan. Nah, sampaikan apa yang ada di hati kita. Ya. Nah, jadi doa itu sesuatu yang penting. Yang pertama adalah napas. Kalau kita tidak bernapas, maka kita akan mati. Berikutnya doa itu alat kita berkomunikasi kepada Tuhan. Salah satu alat yang sangat sederhana yang Tuhan kasih untuk berkomunikasi dengan Dia. Kita ngomong-ngomong sama Tuhan tuh nggak perlu harus pergi ke satu tempat misalnya atau datang ke satu tempat tertentu agar ketemu dengan Tuhan. Enggak. Kita ketemu Tuhan cukup dengan lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus. Enak ya? Nah, karena itu teruslah berdoa. Mengapa kita di firman Tuhan memerintahkan kita untuk terus berdoa? Ya, kenapa? Tadi doa itu nafas, doa itu alat kita berkomunikasi. Kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita ini membutuhkan Tuhan dalam setiap saat.
apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita miliki hari ini, itu semua karena pemberian Tuhan. Nah, karena itu kita juga terus harus menjaga komunikasi kita kepada Tuhan. Salah satunya melalui berdoa. Ya. Nah, adik-adik, Alkitab juga banyak ayat yang mengatakan harus berdoa. Berdoa. Kemudian tadi nanti di akhir ibadah kita ini kita akan berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus langsung ketika dia mengajar ya. Ya, pasti hafal ya. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu sampai selesai, sampai amin. Nah, Tuhan Yesus saja adik-adik juga berdoa. Ya, dalam Injil Markus dikatakan waktu Yesus sebelum dia memulai aktivitasnya untuk melayani, mengajar, menyembuhkan orang dan sebagainya, pagi-pagi dia bangun dan dia harus berdoa. Ya kan? Apalagi waktu Yesus dalam keadaan sangat ketakutan, waktu Tuhan Yesus dalam keadaan mau menyongsong kematiannya, yaitu waktu dia berada di Taman Getsemani yang mau ditangkap kemudian disalib, dia juga berdoa. Ya kan? Tuhan Yesus saja berdoa, kok kita nggak berdoa? Ya kan? Nah, berarti kita harus terus berdoa. Apa saja yang adik-adik alami, mau senang, sedih, gembira, atau lagi berduka, bawa semua dalam doa. Mau ini, mau itu, mau melakukan ini, mau melakukan itu, berdoa dulu sama Tuhan. Tadi kan kita nyanyi ya, kawan-kawan ingat selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Nah, itu salah satu contoh tindakan-tindakan kecil di mana kita harus memulainya dengan berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita mau minta pertolongan, penyertaan Tuhan. Ya, mau belajar berdoa, mau pergi ke mana berdoa, mau melakukan ini berdoa, ya, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan menyertai kita. Nah, tetapi adik-adik, setiap kita berdoa, jawaban doa itu ada 3. Apa yang pertama? Iya. Yang kedua, tunggu. Yang ketiga baru tidak atau jangan. Ya, ingat. Iya, karena apa yang kita doakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita. Ya. Kemudian kalau tunggu, berarti kita harus menunggu waktunya Tuhan. Belum saatnya sekarang. Seperti misalnya Jacob sekarang ngomong sama papanya. Pak, belikan dong Jacob motor. Papanya ngomong, tunggu. Nanti kalau usia Jacob sudah besar. Sama dengan Tuhan. Misalnya kita minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan ngomong, tunggu waktunya tepat. Mungkin 3 tahun lagi, 1 tahun lagi, 2 bulan lagi. Kita harus tunggu. Lalu yang ketiga, tidak. Tuhan, kita berdoa tetapi Tuhan ngomong tidak dijawab. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau itu dijawab sama Tuhan, itu berakibat tidak baik untuk kita. Ya. Tapi adik-adik, sikap yang harus kita miliki adalah apapun jawaban doa kita, Tuhan mau kasih iya, Tuhan mau kasih tunggu, Tuhan mau kasih tidak, kita tetap harus bersyukur karena setiap jawaban doa yang Tuhan berikan itu adalah baik untuk kita, ya. Tidak boleh kecewa apapun jawaban Tuhan. Kalau Tuhan nyuruh tunggu, berarti Tuhan juga mau ngajari kita untuk bersabar. Nah, adik-adik, kita tahu ya sekarang bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Tetapi untuk jawaban doa itu tergantung Tuhan. Tetapi apapun jawaban doa dari Tuhan, itulah yang terbaik untuk Kak Agus, untuk adik-adik semua. Jadi mulai hari ini, yuk tetap setia, tetap tekun berdoa. Kita terus berdoa ya, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Jangan pernah putus berdoa. Kalau sedang sedih, kalau sedang punya sesuatu yang mengganjal di sini, yuk bawa
doa kita kepada Tuhan. Ya, oke. Kita akhiri cerita kita. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau belajar taat melakukan firman Tuhan. Kami mau berdoa terus dalam segala hal dan menantikan setiap jawaban Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Iya adik-adik, nah saatnya kita akan akhiri ibadah kita, sekolah minggu kita. Kita akhiri dengan doa Bapa kami, dan Kak Ivy akan pimpin doa, dan Bapa terima kasih. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami ya. Adik-adik, Kak Ivy udah untuk bangkit berdiri. Yuk kita berdoa Bapa kami bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami, biarlah pujian, penyembahan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat hidup kami, dan kami terus mau setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan kasih Tuhan, biar Tuhan memberkati pendidikannya, berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terus berikan kami semangat yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Dan semangat.